Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari dalam kajian hari ini, bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama fitrah, agama kesucian, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena dia adalah agama yang suci, agama yang fitrah, maka orang yang mengamalkan ajaran Islam ini pasti juga akan merasakan kebahagiaan ketika mengamalkannya, karena sesuai dengan fitrah dan naluri kita. Jadi mengamalkan Islam itu insya Allah akan membawa kepada kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman hati. Maka ketika Allah memerintahkan sesuatu dalam Al-Quran atau Rasul memerintahkan sesuatu dalam hadis-hadisnya, maka yakinilah dia membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, sekiranya Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, pasti di balik itu ada keburukan. Maka ketika kita menghindarinya, menjauhinya, pasti ada kebahagiaan dan ketentraman. Karena Islam sekali lagi adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan naluri manusia. Maka ketika Allah melarang kita berbuat syirik, pasti sesuai dengan nurani. Sebagai contoh, Allah gambarkan dalam Al-Quran, ada dua budak sahaya, ada dua orang budak. Satu budak kemudian hanya taat kepada tuannya, sedangkan budak yang lain karena banyak tuan, maka dia akan taat kepada banyak tuannya. Lalu dalam ayat itu Allah bertanya, kira-kira siapakah yang paling bahagia di antara dua budak itu? Maka Allah menjawabnya, yang paling bahagia adalah budak yang punya satu tuan, karena jelas dari sumber perintahnya, jelas waktu yang harus digunakan untuk taat kepada tuannya, maka pasti dia akan merasakan kebahagiaan. Adapun budak yang banyak tuannya pasti akan bingung, pasti akan resah, karena dia bingung dia mau taat kemana. Bisa jadi dalam waktu yang bersamaan datang perintah dari tuan-tuannya itu, maka dia akan kebingungan perintah mana yang harus dilaksanakannya. Untuk itu hanya orang yang memiliki satu Tuhanlah ia akan merasa bahagia dan tentram dalam hidupnya. Adapun orang yang banyak Tuhannya pasti akan bingung, pasti akan gelisah, dan pasti akan resah hatinya. Untuk itu Allah melarang perbuatan syirik agar kita sebagai hambanya benar-benar mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman. Demikian juga ketika Allah melarang kita untuk berzina, melarang kita untuk tiara, melarang kita untuk ria dalam ibadah, tujuannya agar kita ini bahagia dalam hidupnya, tenang dalam hidupnya, dan kita kemudian bisa selamat di akhirat kelak. Maka sekali lagi, Islam adalah agama yang fitrah, agama yang suci. Maka mari kita amalkan ajaran Islam ini. Pasti di balik pengamalan itu, walaupun itu adalah berat di hati, pasti mendapatkan kebahagiaan, karena sesuai dengan fitrah, sesuai dengan naluri. Demikian juga anak-anak kita, mari kita jaga dengan baik. Bisa jadi dalam pencarian jati diri mereka, itu mereka kemudian akan keluar dari agama. Ingatkan mereka, jangan sekali-kali menghindari agama, walaupun mungkin saja pada waktu itu tidak sesuai dengan hatinya, tidak sesuai dengan nafsunya, tetapi ingatkan mereka bahwa dengan mengikuti agama pasti akan bahagia, pasti akan sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita sehingga mampu menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasulnya, dan mampu menjalankan setiap perintah Allah dan Rasulnya, karena
Karena di balik perintah itu pasti ada kebaikan, di balik larangan itu pasti akan ada keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.